Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang kami tidak ajarkan, kami tidak perintahkan, amalan tersebut Allah akan tolak amalannya. Allah tidak akan terima amalan. Kalau seandainya amalan tersebut ternyata tidak ada perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada teladannya, tidak ada contohnya, suri tauladannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sahih, diterima oleh seluruh para ulama. Dan syarat untuk mencapai kasih sayang Allah dan cinta Allah adalah dengan mengikuti dan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran dalam ayat yang sangat masyhur, di ayat yang ke-31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan wahai Muhammad kepada manusia, kepada umat engkau, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, teladani aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah tabaraka wa ta'ala akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah tabaraka wa ta'ala adalah Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan orang yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya akan sampai kepada cita-cita tertingginya, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Surga tidak akan didapatkan oleh orang-orang seperti kita kalau belum mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua kita berdosa, semua kita memiliki kesalahan dan kekeliruan, semua kita melakukan hal yang tergelincir daripada jalan keselamatan. Semua kita pernah terbuai oleh bujuk rayu iblis dan bala tentaranya, sehingga kita sangat membutuhkan ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah ketika bicara surganya sering mendahulukan pembicaraan tentang ampunan, baru Allah bicara surga, menunjukkan bahwa sebelum ke surga kita harus mendapatkan pengampunan Allah terlebih dahulu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Dan orang yang diampuni dosanya oleh Allah akan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun dan Allah maha penyayang. Diampuni baru disayangi, diberikan pengampunan baru dirahmati. Ikhwani wa akhwati fid din. Dan dalam meneladani dan mengikuti Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, jadikan kita bagaikan orang yang tidak tahu tadi, sampai kita temukan Nabi kita mengajarkan, kita lakukan seperti yang beliau ajarkan. Ini yang dikatakan oleh para ulama dalam akidah, dalam kaidah beribadah, al aslu fil ibadati at-tahrimu hatta yadulla dalil ala dzalik. Sesungguhnya hukum asal dari sebuah ibadah tahrim, nggak boleh. Jangan lakukan ibadah apapun, karena kembali kepada poin yang tadi kita bicarakan, awalnya kita tidak tahu jalan ketaatan, sampai ada dalil, keterangan dari Allah, wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan wahyu dari Allah ada dua, Al-Quran atau hadis yang menerangkan bahwa ini adalah bahagian daripada ibadah, baru boleh itu kita lakukan. Jadi posisikan diri kita di posisi saya tidak tahu, kecuali sesuatu yang datang kepada saya dari wahyu, yaitu baik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Dan ini berbeda jauh dari sebahagian kaum muslimin yang dididik untuk berbuatlah apa yang kau inginkan, beribadahlah sesuai dengan apa yang kau mau, buat cara beribadah sendiri walau orang lain belum membuat cara beribadah seperti itu.
dan bebas untuk beraktivitas dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan apa yang dia terima dari seseorang, tanpa mempedulikan apakah hal seperti ini diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berbahaya, ma'asyiral muslimin. Bahayanya adalah di akhirat kelak amalan-amalan itu tidak akan diterima oleh Allah. Dan yang mengatakan tidak diterima itu bukan ustaz. Yang mengatakan tidak diterima itu bukan para ulama. Yang mengatakan tidak diterima itu Nabi kita langsung, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad tidak pernah berbicara melalui hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'ati abwabal jannah wa astaftihuha." Aku akan mendatangi pintu-pintu surga dan aku akan minta untuk dibukakan kepada malaikat-malaikat penjaga pintu surga. Ada malaikat khazanatu al-jannah, malaikat-malaikat penjaga pintu surga. Aku akan minta bukakan kepada malaikat. Fayaqulul khazin, berkata malaikat penjaga pintu surga, "Man ant?" Engkau siapa? Engkau ini siapa? Yang minta bukakan pintu surga kepada kami, siapa engkau? Malaikat penjaga pintu surga tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak pernah turun ke bumi. Tidak seperti malaikat Jibril dan malaikat-malaikat Allah yang lainnya yang pernah di antara tugas mereka di bumi melihat dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi malaikat penjaga pintu surga selalu pada posisinya sehingga tidak mengenal wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu man ant? Malaikat penjaga mengatakan, engkau ini siapa? Fa'aqulu Muhammad. Kata Nabi Muhammad SAW, saya adalah Muhammad. Fayaqul, maka berkata malaikat penjaga pintu surga, bika umirtu, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah alla aftaha li ahadin qablak. Aku diperintahkan Allah untuk tidak membukakan pintu surga kepada orang yang datang sebelum engkau yang datang. Kalau ada orang yang datang minta bukakan pintu surga selain engkau, aku tidak diizinkan untuk membuka pintu surga. Kecuali yang datang minta dibuka pintu surga adalah engkau, wahai Muhammad. Jadi seluruh pintu surga Nabi Muhammad yang datang kepada malaikat penjaganya minta dibukakan seluruh pintu surga. Sehingga para ulama mengatakan sebuah petikan pelajaran yang sangat penting dalam hadis ini adalah semua jalan ke surga nggak bisa kecuali dalam mengikuti dan mencontoh Nabi Muhammad SAW, karena seluruh pintu surga Nabi minta bukakan kepada para malaikat. Sehingga jalan ke surga hanyalah jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tak ada jalan ke surga yang belum diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Camkan ini baik-baik. Jadikan ini akidah kita yang sangat kuat. Jadikan ini suatu keyakinan yang tidak tergoyahkan, bahwa saya tidak akan tahu jalan ke surga kecuali apa yang saya dapatkan dan saya pelajari dari Nabi Muhammad SAW. Dan saya tidak akan tahu ada sebuah jalan ke surga kecuali ada keterangan dari Nabi Muhammad SAW melalui wahyu yang beliau dapatkan, baik itu Al-Quran atau hadis. Karena wahyu terbagi dua, wahyu dalam bentuk kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran, dan wahyu dalam bentuk hadis. Nabi SAW mengatakan hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku telah diberikan oleh Allah Al-Quran dan sesuatu yang semisal dengannya. Dan para ulama mengatakan yang semisal dengannya wahyu dalam bentuk hadis. Ada wahyu dalam bentuk Al-Quran, ada wahyu dalam bentuk hadis, sesuai dengan ayat yang tadi telah kita bacakan di awal surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah.
Oleh karena itu, barang siapa yang menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan selamat di akhirat. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kalau tidak salah dalam surat An-Nur, Allah berfirman, barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah datang kepadanya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan bukan jalannya kaum mukminin yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, murid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum mukminin yang ada ketika ayat ini diturunkan. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami biarkan dia berpaling kemanapun dia mau berpaling, wa nuslihi jahannam, kemudian kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Iya dan billah, na'udzubillahi min dzalik. Camkan baik-baik bahwa jalan ke surga tak ada kecuali apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Tabrani, ma min amalin yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih, wa ma min amalin yuqarribukum ilan nar illa waqad nahaitukum an. Tak ada lagi jalan, tak ada lagi amalan yang mendekatkan kalian ke surga melainkan semuanya telah kuajarkan, dan tidak ada lagi amalan yang mendekatkan kalian ke neraka melainkan semuanya telah aku larang. Lihat kesempurnaan agama yang diajarkan Allah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada jalan ke surga, tak ada amalan yang mendekatkan kita ke surga melainkan semuanya telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tak ada lagi jalan yang mendekatkan ke neraka, tidak ada lagi amalan yang mendekatkan ke neraka melainkan semuanya telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari kesempurnaan agama Islam. Agama Islam sempurna. Tak ada jalan keselamatan melainkan telah diajarkan, dan tak ada jalan kebinasaan dan kehancuran melainkan telah dilarang. Karena agama yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad tidak berbicara melalui hawa nafsunya melainkan melalui wahyu, dan wahyu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat difikirkan dengan logika, manusia sulit untuk logika manusia bisa menerimanya. Nabi SAW berdakwah hanya 23 tahun lamanya. Dalam 23 tahun masa kenabian, Allah ajarkan semuanya sempurna, dan Allah jawab seluruh permasalahan manusia sampai hari kiamat. Dalam 23 tahun masa kenabian, 13 tahun di kota Makkah dan 10 tahun di kota Madinah. Kalau dengan logika, bagaimana mungkin perjalanan umat setelah kematian Rasul, setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ribuan tahun? Bagaimana agama yang hanya diajarkan kepada Nabi SAW 23 tahun ini bisa menjawab seluruh pertanyaan, bisa menjawab seluruh masalah, bisa menjawab seluruh amalan, bisa melarang seluruh yang salah sampai hari kiamat? Kalau secara logika sulit untuk difikirkan, sulit untuk diterima. Keterbatasan zaman, keterbatasan waktu, keterbatasan teknologi dan semacamnya. Akan tapi permasalahan adalah permasalahan iman, bahwa yang mengajarkan kepada Nabi kita tercinta adalah Allah yang maha tahu segala sesuatu, yang mengetahui seluruh yang akan terjadi sampai hari kiamat. Walaupun belum terjadi, tapi Allah semua mengetahui semuanya, dan tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. La takhfa alaihi khafiyah, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah tahu seluruh permasalahan manusia, seluruh yang akan terjadi, semua yang dilakukan manusia sampai hari kiamat. Sehingga apa yang Allah berikan kepada Nabi kita SAW dalam wahyu selama 23 tahun sanggup untuk menjawab seluruh kebutuhan manusia. Kalau ia bertanya apakah ini jalan yang diridhoi Allah atau tidak, apakah ini jalan yang dicintai Allah atau tidak,
apakah ini jalan yang mengantarkannya kepada surga Allah atau jalan akan mengantarkannya ke neraka Allah, lengkap di dalam syariat.